Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Pak Dery langsung saja kita tutorialkan Vivo Y50 tidak bisa ngecas. Jadi kita mau ganti konektor casnya seperti itu. Ini konektor casnya menggunakan tipe C. Jadi kalau misalnya ada karat di bagian dalam sudah kita bersihkan masih tidak bisa ngecas, ataupun juga misalnya di cas malah berkurang, itu konektor casnya yang sudah konslet seperti itu, kita rusak. Jadi bisa kita ganti sendiri mudah tanpa menggunakan solder ataupun blower. Jadi seperti itu, cukup menggunakan obeng saja. Ini setelah kita bongkar, nanti teman-teman bisa cek saja cara bongkar back cover, sudah kita tutorialkan. Nah kemudian kita butuh obeng untuk bongkar bautnya. Ini obengnya kalau misalnya ada punya yang 1,5 ataupun 2,0 sudah bisa. Ini kebetulan nih agak kecil lubangnya nih, jadi 1,2 nih obengnya. Kita buka dulu di bagian bawah, karena letaknya di bagian bawah sini seperti ini. Terlepas ada berapa buah baut. Di baut yang ini untuk ini 0,1 1,2 juga bisa bautnya, baut yang kecil ya. Ini ada banyak sekali baut, jadi langsung kita bongkar dulu. Ini alatnya bisa kita beli di online, bisa kita pasang sendiri, cukup modal obeng saja, tidak ada resiko misalnya ada yang lain, resiko tidak ada. Jadi cukup kita langsung ganti saja, jadi tidak perlu solder lagi, cuman butuh obeng saja untuk bongkarnya. Jadi saya sarankan sebelum handphone kita rusak, baiknya beli dulu obengnya, karena obengnya murah, tidak sampai 50.000 yang satu set. Ini ada baut lagi yang ditutup putih nih. Ini segelnya. Nah ini sudah lepas semua, selanjutnya bisa kita angkat. Karena ini masih baru, kita angkat menggunakan cutter seperti ini. Di bagian atas ini, ini antena penutup, bukan antena tapi speaker musiknya. Ini kita lepas dulu seperti ini, hati-hati. Di sini ada kabel antena, kemudian ada fleksibel menghubung ke bagian atas. Ini kita lepas dulu seperti ini. Nah nih. Ini sudah copot, ini speakernya copot seperti ini sudah. Kemudian bisa kita langsung lepas, ini ada fleksibelnya. Ini fleksibel yang menghubung ke atas, kita lepas saja menggunakan kuku. Sebenarnya ada obeng khusus, obeng plastik. Nah ini seperti ini. Kemudian langsung bisa kita angkat. Kalau misalnya agak susah angkatnya, bisa kita lepas seperti ini, bantu, karena ini tidak ada lagi baut, masih nyangkut saja di sini. Nah seperti ini, nyangkut sini, terlepas seperti ini. Nah jadi untuk pada saat mau masang nanti bagian sini dulu, bagian ujung dulu yang kita pasang. Ini sudah lepas. Nah ini adalah antenanya. Jadi kalau misalnya melepasnya gunakan karter seperti ini, kita lepas seperti ini. Nah ini supaya ini ada soketnya, ini tidak merusak antenanya, tidak merusak antena. Soalnya ini kalau tidak dipasang nanti sinyal akan rusak. Nah inilah PCB nya. Jadi kalau misalnya ada kerusakan, tidak mau ngecas, kita coba dulu bersihkan, masih tidak bisa, baiknya untuk membersihkannya lepas dulu seperti ini. Kita lepas dulu seperti ini. Nih harus ada kuning-kuningnya, harus jangan tertutup. Nah ini kiri kanan sama nih, dibolak-balik sama. Jadi kalau misalnya ada kotoran, tidak ada lagi kuning, dia bagian tengah. Untuk ngecas itu bagian tengah. Jadi kalau di tengah-tengahnya ada hitam karat, sudah kita bersihkan masih tidak bisa, kita coba bongkar seperti ini, kemudian kita lepas karetnya. Ini seal saja, nanti kita pasang. Nanti kalau pada saat pemasangan nanti, ini menandakan bahwa masih original bawaan handphone. Jadi kalau misalnya pada saat pemasangan nanti, pasang lagi untuk karetnya, untuk sebagai seal ataupun jaga-jaga saja. Tapi kalau masuk air masih sama juga rusak. Nah, ini seperti ini. Di sini banyak sekali komponen. Ini untuk handset. Jadi kalau handsetnya rusak, ini juga yang kita ganti. Dan di sini ada mic, segi depan ini ada mikrofon, ada lubang sini. Nah ini mikrofon. Jadi kalau misalnya ada karat di bagian sini, sehingga pada saat mau melakukan panggilan orang tidak bisa dengar, ini juga yang kita ganti. Ini satu terakhir, ini cas. Jadi kalau misalnya ada karat di bagian dalam ini mungkin terlalu lembab, menyebabkan karat di bagian kuningnya ini. Di tengah-tengahnya ada berapa pin, 1 2 3 4 di bagian tengah. Kalau misalnya bagian tengah karatan kotor,
kita kerik juga masih tidak bisa pakai jarum, kita copot seperti ini, kita cuci menggunakan bensin, kemudian kita kering, kita kerok menggunakan jarum seperti ini. Kalau misalnya masih terpasang di handphone, takutnya kalau misalnya basah merusak daripada LCD, jadi kita bongkar dulu. Kalau misalnya posisi terpasang tidak apa-apa, pakai cotton bud diolesin bensin juga tidak apa-apa, sedikit seperti itu, kemudian kita kerik. Tapi untuk lebih leluasa bisa kita langsung buka seperti ini, kemudian kita bersihkan, kerik dulu. Nah, kalau misalnya ini masih tidak bisa kita langsung ganti saja ini PCB nya nih. PCB nya murah, mungkin tidak sampai 50.000. Nah, cari yang original, soalnya kalau original biasanya ada banyak komponen, ada komponen IC untuk chargingnya supaya lebih cepat seperti itu. Nah, di sini juga ada komponen lagi. Ini masih original kalau ada lem seperti ini. Nah, ini masih ada lem. Ini tidak mungkin karatan di bagian pin sini, tapi yang di sini yang karatan dalam. Ini ada kuning-kuning ini. Inilah pinnya. Ini untuk getar, nyambung ke getar seperti ini. Pada saat pemasangan bisa kita pasang lagi untuk sealnya ini. Kalau tidak pasang juga tak masalah, ini juga kita pasang. Sealnya ini kita pasang. Nah, ini sudah rapi seperti ini. Ini sebagai tutorial saja pemasangannya. Kemudian kita pasang dulu untuk kabel mic-nya nih, soalnya kalau kita pasang di ini agak susah, jadi kita pasang dulu sini. Nah, ini kita tekan saja, setelah itu baru kita pasang seperti ini. Nah, untuk pemasangan tadi di bagian ujung dulu, bagian bawah dulu yang kita pasang, karena dia harus masuk lubang nih seperti ini. Ini sudah masuk seperti ini, baru kita tekan ujungnya. Nah, ini kemudian kita rapikan kabelnya, soalnya kabel kalau misalnya kegencet maka sinyal akan turun naik, ini putus seperti itu. Nah, ini lupa nih, ini posisinya harus di bawah nih fleksibelnya. Nah, ini. Dan kita pasang seperti ini, baru posisi yang pasang nih, baru kita pasang, kita tekan saja untuk fleksibelnya. Nah, sampai ada bunyi ini kita rapikan lagi kabelnya, harus masuk di alurnya, sudah ada alur selokannya untuk kabel. Nih kita masukkan sini, soalnya kalau tidak rapi nanti kegencet tutupnya ini, maka sinyal akan kurang. Kemudian baru kita pasang. Nah, ini untuk getarnya nyambung ke sini, jadi tidak ada kabel, nyambung saja seperti ini. Kemudian bisa kita pasang bagian di sini dulu yang kita ujung untuk pemasangan ini speakernya. Sorry, ini ada ngeloncat dikit. Baru kita baut. Mohon maaf, ini videonya mungkin agak ada error sedikit tadi. Nah, nih mungkin agak dimaklumi. Ini sudah selesai, baru kita pasang ini, kita baut lagi. Ini baut lagi seperti biasa. Ini kita baut menggunakan obeng. Saya kira ini saja, karena ini kita anggap selesai saja setelah kita baut semua. Ini obengnya kita baut semua, baru kita pasang seperti itu. Saya kira ini saja, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Mohon maaf karena video ini pada ujung ini agak nyangkut sedikit, karena ini video tanpa kita edit, karena masih pemula seperti itu. Nanti kalau ada pertanyaan bisa tulis saja di kolom komentar, nanti kita akan bantu jawab kalau misalnya ada bisa seperti itu, ataupun juga misalnya kita jawab menggunakan video tutorial selanjutnya. Saya kira itu saja, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.